wilayah Indonesia akan dapat menyaksikan fenomena puncak hujan meteor Persit. Hujan meteor Persit ini sebelumnya telah aktif sejak tanggal 17 Juli dan berlangsung hingga 24 Agustus 2020. Kepala Bidang Diseminasi Pusat Sains Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8, Emmanuel Sungging Mumpuni mengatakan puncak fenomena alam ini terjadi pada tanggal 12 sampai 13 Agustus 2020. Adapun pengamatannya dapat dilakukan dengan mata telanjang saat dini hari. Persit masih bisa diamati 2-3 hari ini. Kalau kondisi tidak berawan, pengamatan dapat dilakukan dini hari, mulai sekitar pukul 02.00 waktu setempat, kata Sungging. Sungging menjelaskan, seluruh wilayah Indonesia dapat mengamati hujan meteor Persit ini. Ia menambahkan, hujan meteor ini dinamai berdasarkan titik radian, titik asal munculnya hujan meteor, yang terletak di konstelasi Perseus. Hujan meteor ini berasal dari sisa-sisa debu komet 109P Swift-Tuttle dan dapat disaksikan mulai tengah malam hingga fajar bahari, berakhir 24 menit sebelum matahari terbit. Ketika titik radian berkulminasi di arah utara dengan ketinggian 25,3 derajat, ujar Sungging. Sementara itu, intensitas maksimum hujan meteor ini mencapai 60-70 meteor tiap jam dengan kelajuan mencapai 212,400 km per jam. Meteor Persit juga dapat diamati dengan mengecek lokasi Anda dengan waktu yang pas di portal Time and Date. Mengutip dari CNET, ilmuwan NASA menyarankan bahwa meskipun hujan meteor Persit dapat dilihat kapan saja setelah jam 9 malam di daerah Anda, termasuk di Indonesia, namun waktu terbaik untuk melihat badai meteor adalah selama bagian paling gelap dari malam, yaitu pada jam-jam awal dini hari hingga sebelum fajar, atau antara jam 2 pagi hingga fajar. Berikut kalender astronomi pada minggu kedua 9 sampai 15 Agustus 2020. 9 Agustus 2020, bulan berada di titik terjauh dari bumi apogee pada pukul 20.46.52 waktu Indonesia Barat dengan jarak 407,076 km. Iluminasi 69,8%, fase benjol akhir dan lebar sudut 295 menit busur. Bulan terletak di konstelasi Pisces ketika apogee. Namun, bulan baru dapat disaksikan saat terbit pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di arah timur dan terbenam keesokan harinya pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di daerah barat. Konjungsi bulan Mars dapat disaksikan sejak pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di arah timur dan berakhir ketika senja bahari atau nautika berakhir 24 menit sebelum matahari terbit dari barat laut. Saat konjungsi bulan Mars, bulan akan terpisah sejauh 4,3 derajat terhadap Mars. 11 sampai 12 Agustus 2020, bulan berada pada fase perbani akhir. Puncak fase berbani akhir terjadi pada 11 Agustus 2020 pukul 23.44.38 waktu Indonesia Barat. Bulan berjarak 401.942 km dari bumi dan akan tampak dengan lebar sudut 29,7 menit busur. Ketika fase perbani akhir, bulan akan terbit di sekitar tengah malam di arah timur, timur laut, dan berkulminisasi di arah utara ketika matahari terbit. Bulan terbenam di arah barat, barat laut di sekitar tengah hari. Bulan berada di Munzilan Botany, Delat Arites di konstelasi Aries. 13 Agustus 2020, Venus akan mencapai elongasi maksimum di arah barat pada 13 Agustus 2020 pukul 07.21 waktu Indonesia sebesar 46 derajat. 13 Agustus 2020, Venus akan mencapai elongasi maksimum di arah barat pada 13 Agustus 2020 pukul 07.21 waktu Indonesia Barat sebesar 46 derajat.
Venus terletak di 20 derajat utara matahari dengan ketinggian 41,4 derajat dan berada di Manzila Alena. Venus dapat diamati dengan mata telanjang karena magnitudonya mencapai min 4,3 dan lebar sudutnya mencapai 23,8 detik busur. Elongasi maksimum barat Venus terjadi rata-rata setiap 19 bulan sekali, di mana berakhir pada 6 Januari 2009 dan akan terjadi lagi pada 21 Maret 2020 bertepatan dengan ekuinoks Aries. Diktomi merupakan nama lain dari fase perbani atau kuartir atau kuadratur. Secara umum dikotomi adalah konfigurasi ketika bumi, planet, dan matahari membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Hal ini membuat bagian planet yakni Venus yang teramati dari bumi akan tampak bercahaya 50% dari luas piringan. Secara umum terjadinya diktomi Venus hanya berselisih beberapa jam dengan elongasi maksimum Venus, baik di barat maupun di timur. Ini dikarenakan orbit Venus tidak dapat berimpir dengan ekliptika.